Timnas Indonesia Senior kini memasuki tahap persiapan terakhir menjelang laga perdana melawan Jepang di Stadion Gelora Bung Karno. Pertandingan bergengsi ini dijadwalkan berlangsung pada 15 November pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini diprediksi menjadi tontonan menarik bagi publik sepak bola Indonesia. Kehadiran pemain keturunan terbaru semakin meningkatkan peluang Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan perdana. Coach Shin Tae-yong diperkirakan tidak akan bermain dengan strategi serangan penuh, tetapi akan menampilkan permainan terbuka. Laga ini diharapkan dapat menyedot perhatian sekitar 70.000 penonton di stadion. Kemenangan tentu menjadi target utama yang diincar Shin Tae-yong untuk menghadapi tim Samurai Biru. Jika Timnas Indonesia kembali mengalami kekalahan, peluang mereka untuk naik di klasemen dan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia bisa kian sulit. Selain itu, debut Kevin Dix, pemain incaran Shin Tae-yong sejak pertama kali bergabung, akan menjadi sorotan. Laga ini juga berpotensi menjadi momen penting bagi karier Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Oleh karenanya berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Shin Tae-yong dalam laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan kali ini, Coach Shin Tae-yong dipastikan akan kembali menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan kembali diisi oleh Martin Paes dari FC Dallas. Kiper naturalisasi yang kini memperkuat salah satu klub di Liga Amerika tersebut baru-baru ini mendapatkan penghargaan sebagai penyelamatan terbaik tahun ini. Hal tersebut telah membuktikan bahwa penjaga gawang Timnas Indonesia yang satu ini memang memiliki kualitas dan memiliki kelayakan untuk bisa selalu dimasukkan sebagai pilihan utama dari sang pelatih. Apalagi Martin Paes sejauh ini merupakan penjaga gawang dengan jam terbang yang sangat tinggi di level internasional. Pengalamannya yang sempat menjadi kiper Timnas Belanda pastinya akan memberikan kontribusi yang positif bagi performa skuad secara keseluruhan di dalam lapangan. Pada laga melawan Timnas Jepang, refleks dari penjaga gawang akan menjadi salah satu elemen penting di dalam pertandingan. Hal tersebut tak lepas dari skema permainan cepat yang akan ditunjukkan oleh tim lawan selama 90 menit jalannya pertandingan. Sehingga dengan refleks dan postur tubuhnya, Martin Paes diprediksi akan masuk ke dalam 11 pemain utama pada laga melawan Timnas Jepang. Jay Itzes. Absennya Asnawi Mangkualam pada matchday bulan ini memastikan ban kapten Timnas Indonesia Senior akan diemban oleh pemain asal Liga Italia, yaitu Jay Itzes. Jay Itzes sejauh ini telah menunjukkan performa yang sangat stabil di dalam pertahanan Timnas Indonesia. Hal tersebut juga dirinya tularkan di level klub yang membuatnya selalu tampil penuh di setiap pertandingan liga domestik. Sejak hadirnya Jay Itzes ke dalam skuad Timnas Indonesia, garis pertahanan yang dimiliki oleh skuad Garuda terbilang semakin kokoh dan menjadi salah satu kunci dari keberhasilan Timnas Indonesia di setiap pertandingan. Dengan postur tubuhnya yang besar dan juga visi permainannya yang sangat baik, Jay Itzes dapat berperan sebagai sosok sentral di dalam lapangan. Kepemimpinannya akan sangat berdampak pada laga melawan Timnas Jepang yang pastinya akan berlangsung dalam tempo dan atmosfer pertandingan yang tinggi. Justin Hubner. Setelah pulih dari cedera yang membuatnya absen pada 2 laga tandang di bulan Oktober lalu, kini pemain muda asal Wolverhampton tersebut telah bermain kembali untuk klubnya dan juga telah secara resmi mendapatkan panggilan dari skuad Timnas Indonesia. Justin Hubner merupakan sosok pemain potensial yang saat ini masih tergolong muda, namun memiliki kematangan di dalam lapangan. Perannya tidak hanya sebagai pemain bertahanan, namun dirinya juga dapat berperan sebagai sosok yang memulai serangan dari Timnas Indonesia. Akurasi umpannya yang sangat tinggi membuat permainan dari Timnas Indonesia dapat terjaga dan menciptakan skema permainan yang sesuai dengan instruksi dari tim pelatih. Apalagi hingga saat ini ketika Justin Hubner diturunkan ke dalam lapangan bersama dengan Jay Itzes serta Rizky Ridho, Timnas Indonesia belum pernah mengalami kekalahan. Hal ini pastinya akan menjadikan sang pemain pilihan utama pada laga melawan Timnas Jepang di 15 November mendatang. Rizky Ridho, pemain asal Persija Jakarta, dipastikan akan menjadi salah satu pemain lokal yang akan masuk ke dalam 11 pemain utama Timnas Indonesia pada laga melawan Timnas Jepang. Mads Hilgers yang dipastikan absen karena mengalami cedera hamstring, membuat Rizky Ridho sekali lagi dapat mengamankan posisinya sebagai pemain utama Timnas Indonesia. Bahkan jika Mads Hilgers sedang dalam kondisi baik, Rizky Ridho pada dasarnya tetap memiliki peluang untuk dipilih oleh Coach Shin Tae-yong. Hal tersebut tak lepas dari performa yang berhasil dia tunjukkan di level klub. Saat ini bahkan Rizky Ridho merupakan kapten utama dari Persija Jakarta di umurnya yang baru menginjak 22 tahun.
Permainannya pada pekan ini bahkan telah membuatnya dinobatkan sebagai 11 pemain terbaik di Liga 1. Sehingga sudah tentu dengan kualitasnya yang dapat beradaptasi dengan para pemain keturunan, membuat Rizky Ridho akan masuk ke dalam pertimbangan 11 pemain utama pada laga melawan timnas Jepang. Calvin Verdong, pemain asal NEC Nijmegen sejak awal debutnya melawan timnas Filipina, hingga saat ini selalu masuk sebagai pemain utama pada setiap pertandingan. Performanya yang sangat baik di level tim nasional membuat tim pelatih sangat mengandalkan posisi sayap pertahanan kepada dirinya. Bahkan meskipun dirinya sempat dimasukkan sebagai bek tengah, peran dari Calvin Verdong tetap dapat terlihat dan membuatnya menjadi salah satu pemain dengan rating tertinggi di timnas Indonesia dalam 3 pertandingan terakhir. Tentu pada laga melawan timnas Jepang yang akan datang, kelincahan dan juga visi yang dirinya miliki akan sangat bermanfaat bagi skuad Garuda di dalam melakukan proses serangan. Dengan komposisi pemain yang tepat, Calvin Verdong akan mampu lebih mengeksplorasi gaya permainannya di dalam lapangan. Dan dirinya tentu saja akan memiliki kesempatan untuk bisa mencetak gol perdananya bagi timnas Indonesia. Kevin Dix. Setelah penantian panjang selama hampir 5 tahun lamanya, akhirnya salah satu pemain keturunan Grade A yang satu ini memutuskan pilihannya untuk bisa memperkuat skuad Garuda. Pada laga melawan timnas Jepang, Kevin Dix akan diupayakan oleh pihak federasi untuk bisa langsung menjalankan laga debutnya. Hal tersebut tentu saja agar kedalaman timnas Indonesia akan semakin solid dan menciptakan permainan yang sulit dibaca mengingat timnas Indonesia selalu memainkan pemain baru di setiap pertemuan. Kevin Dix sejauh ini telah memiliki jam terbang yang sangat tinggi di level kompetisi Eropa. Dirinya bahkan selalu bermain dalam 90 menit penuh di setiap laga yang tentu saja membuktikan bahwa sang pemain memiliki kualitas yang sangat mumpuni. Bahkan pada laga di bulan ini, Kevin Dix berhasil menjadi salah satu pemain kunci dari kemenangan FC Copenhagen yang diciptakan dari eksekusi di dalam kotak penalti. Hadirnya Kevin Dix sebagai sayap pertahanan akan sangat membantu timnas Indonesia di dalam melakukan skema penyerangan yang efektif saat berhadapan dengan timnas Jepang. Nathan John melawan timnas Jepang yang pastinya akan bermain agresif setelah ditahan imbang Australia. Memasang nama Nathan menjadi opsi paling tepat yang dapat diambil oleh Coach Sintayong pada saat skuad Garuda melakoni laga kandang besok. Nathan yang memiliki stamina tinggi pastinya akan mampu menjadi tembok kokoh yang dapat memutus serangan atau bahkan menangkis tendangan di bawah garis mistar gawang. Sebab seperti yang kita lihat, Nathan jauh lebih terlihat dan menonjol jika dirinya dipasang sebagai sosok gelandang bertahan yang memiliki tugas menjaga gelandang tengah di dalam mengalirkan bola ke lini serang. Apalagi duetnya bersama dengan Tom Hye pada laga sebelumnya juga telah membuktikan bahwa sang pemain sangat cocok dipasang pelatih asal Korea Selatan tersebut sebagai gelandang bertahan. Sehingga pada laga melawan timnas Jepang, nama Nathan John berkemungkinan akan kembali dimasukkan oleh Coach Sintayong selama skema permainan masih berjalan di dalam lapangan. Tom Hye, gelandang tengah timnas Indonesia yang saat ini bermain untuk Almer City, dipastikan mendapatkan kembali tempatnya pada laga melawan timnas Jepang. Tom Hye merupakan seorang jenderal lapangan tengah yang memiliki pergerakan minimalis dan fokus pada aliran bola yang dapat dia distribusikan kepada rekan setimnya. Pada laga melawan timnas Jepang nanti, tentu saja Tom Hye harus menunjukkan kualitasnya yang sebenarnya. Mengingat timnas Jepang diprediksi akan bermain dalam tempo cepat untuk bisa lebih dulu menciptakan keunggulan. Tentu saja sebagai sosok pengatur serangan, Tom Hye harus dengan bijak di dalam mendistribusikan bola kepada rekan setimnya. Namun pastinya Tom Hye juga bisa melakukan penyelesaian akhir jika dirinya ingin melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti, seperti yang dirinya lakukan pada laga sebelumnya di putaran kedua yang lalu. Eliano Reinders, pemain sayap bertahan yang kini terdaftar dalam posisi penyerangan timnas Indonesia, diproyeksikan dapat menjalani laga keduanya bersama timnas Indonesia setelah sebelumnya tidak dimasukkan ke dalam skuad di laga melawan timnas Cina. Liano yang merupakan pemain asal PEC Zwolle yang saat ini berada di kasta tertinggi Liga Belanda, merupakan pemain versatil bisa beradaptasi di semua sektor lapangan, terlebih pada sektor sayap pertahanan maupun penyerangan. Modal berharga yang kini dirinya miliki pastinya akan menjadi faktor yang menentukan kesuksesannya di dalam lapangan. Terlebih postur tubuhnya yang kecil dan memiliki kelincahan akan sangat berguna saat dirinya melakukan akselerasi langsung ke arah gawang lawan. Sama halnya dengan skema permainan yang Coach Sintayong terapkan ketika memasukkan nama Yakob Sayuri sebagai penyerang sayap. Hal ini pastinya akan sangat membantu Liano dalam memberikan kontribusi berharga bagi tim dan selama jalannya pertandingan melawan timnas Jepang. Ragnar Oratmangun,
Sama seperti Jay Itzes, Ragnar Oratmangun merupakan pemain keturunan terbaru yang dimiliki timnas Indonesia yang sampai saat ini selalu masuk sebagai pemain utama dari skuad Garuda. Hal tersebut tak lepas dari stamina yang dimiliki oleh sang pemain yang dapat bertahan dalam tempo cepat selama 90 menit penuh. Pada 3 pertandingan terakhir, bahkan peran dari Ragnar sangat menonjol di lini serang. Dirinya dapat berada di sektor manapun dalam lapangan selama terdapat bola yang dapat dirinya bawa untuk menciptakan keunggulan. Dengan kemampuan dribbling yang sangat baik dan juga fokus di dalam pertandingan, bukan tidak mungkin Ragnar dapat kembali menciptakan gol penentu kemenangan bagi timnas Indonesia. Dan saat ini bahkan performa Ragnar di level tim nasional jauh lebih baik daripada performanya di level klub. Rafael Struijk, hingga timnas Indonesia benar-benar mendapatkan striker murni yang haus gol, maka hingga saat itu pula Rafael Struijk akan menjadi ujung tombak dari skuad Garuda. Bahkan saat ini posisi striker timnas Indonesia sudah melekat pada sang pemain yang bahkan jarang sekali diganti selama 90 menit penuh. Tentu di umurnya yang masih muda, Coach Sintayong ingin sang pemain dapat menunjukkan kedewasaan di dalam lapangan. Dan saat ini pemain yang kini berakhir di Liga Australia tersebut telah membuktikan dengan mempersembahkan gol perdananya yang dapat diselesaikan dengan indah. Pada laga melawan timnas Jepang, pastinya performa dari Rafael Struijk akan sangat diharapkan untuk bisa menciptakan sebanyak-banyaknya peluang di dalam pertandingan. Itulah tadi merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong dalam laga antara timnas Indonesia melawan timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.